Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di hari pertama gelaran GJAW 2024. PT Tarakusuma baru aja merilis satu varian helm baru. Helmnya jenisnya flip up gitu ya, dari brand INK, namanya Top Gear 5.0. Di vlog ini kita akan langsung aja nih kupas tuntas kira-kira spesialnya apa dari Top Gear 5.0 atau Top Gear 5.0 ini. Langsung aja yuk kita cek. Ini teman-teman sekalian dari helm INK Top Gear 5.0 atau 5.0. Nih modelnya kayak begini teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat dan teman-teman sekalian bisa lihat nih ya. Ya, ini yang saya coba lihat di hari pertama GJAW adalah yang menggunakan warna putih. Walaupun memang ada beberapa warna-warna lain kayak misalkan hitam doff juga ada. Terus habis itu lihat ada warna abu-abu gitu ya. Dan ini adalah versi atau jenis helm modular atau yang biasa kita sebut sebagai model flip up. Nah, ini teman-teman sekalian saya coba untuk liatin ke teman-teman sekalian. Caranya adalah nih, bagian depannya itu bisa dinaikin ke depan. Nah, jadi ini ada semacam knop di sini ya. Ini bisa ditarik ke depan dan langsung pengunciannya di daerah bagian sisi samping dari bagian chinnya itu lepas sehingga dia bisa kebuka naik ke atas. Nah, ditarik. Prosesnya itu ada beberapa set, ada beberapa klik ya. Jadi ada sekitar 2 klik. Jadi pas sampai atas tuh kayak ngunci gitu loh teman-teman sekalian. Jadi nggak bisa langsung turun sendiri. Jadi ada kayak semacam klip ya. Tapi klip itu bisa diturunin dengan sedikit power pada saat nurunin. Dan ketika ditekan ke bawah, nah ngunci klek kayak gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Untuk versi standarnya, dia menggunakan visor warna clear, anti scratch juga. Dan teman-teman sekalian bisa lihat di sini, itu ternyata modelnya adalah dual visor. Ya, di dalamnya ada kayak sun visor kecil, model kayak sun visor dari helm pilot kayak gitu, dan prosesnya menggunakan sistem pembuka yang ada di sini teman-teman sekalian nih. Jadi nah kayak gitu ya. Terus habis itu visornya tuh diklip menggunakan kayak ada tutup di sebelah sini. Terus ini kayaknya ada sistem pembukanya nih di sini nih. Sehingga untuk saya belum belajar caranya. Visornya sendiri modelnya apa ya? Belum ini teman-teman sekalian, belum flat ya, masih ada konturnya fisiknya. Namun dia secara umum dia sudah sama seperti kayak model-model dari NK atau HYT yang diproduksi oleh PT Tarakusuma, di mana kita bisa lihat di sini sudah wearable glasses. Jadi dia udah ramah untuk pengguna kacamata teman-teman sekalian. Nah, balik lagi, lalu setelah itu kita bisa lihat lagi desainnya itu. Untuk ventilasi udaranya itu dia, nih teman-teman sekalian bisa lihat di depan ya, cara untuk buka tutupnya di sini. Lalu di bagian atasnya itu mirip kayak Kyoto sih ya, kayak Kyotonya KYT ya, di bagian atas hanya satu. Sementara di bagian belakang ini minimalis banget, jadi nggak ada kayak spoiler gede, hanya kecil kayak gini. Tapi dia modelnya gini nih. Saya belum nggak tahu nih apakah bisa dibuka apa enggak. Nah, bisa ternyata. Jadi teman-teman sekalian bisa begini. Buka aeronya. Jadi kayak aero kecil ya. Nah, di sini ada untuk keluarnya dari udara di dalam. Nah, jadi prosesnya sama seperti kayak helm-helm biasanya. Udara masuk ke dalam, dan terutama yang di bagian atas itu nanti akan membuat udara masuk, sehingga dia akan membuat semacam vakum sehingga udara panas yang ada di dalam itu terserap untuk bisa disalurkan ke belakang. Nah, menarik ya. Top Gear 5.0. Nah, ini yang saya pegang ini ukurannya XL ya. Ini buat contoh aja, jadi nggak ada ada tulisan not for sale karena memang dia baru didistribusikan nanti teman-teman sekalian di Januari 2025 ya. Sertifikasinya DOT. Ada SNI juga. Dan kalau teman-teman sekalian bisa lihat di bagian dalamnya ya, ini linernya itu menggunakan model yang benar-benar halus banget sih ya. Di bagian dalamnya halus banget. Terus tipe dari
pembukanya itu adalah tipe Micromatic teman-teman sekalian. Ya tuh, ya Micromatic kayak gitu. Di bagian yang mailnya dia menggunakan besi, menggunakan plastik. Ya, sementara buckle-nya itu menggunakan logam. Dan ini di bagian pengunci atasnya tetap pakai plastik juga dengan ada tali. Jadi prosesnya adalah tinggal ditarik gini aja, Om. Nah, kayak gitu. Dan busanya bisa dilepas pasang. Dan dia sudah yang namanya ready banget, yang namanya untuk slot ini teman-teman sekalian, slot intercom. Nah, kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini, nanti itu, wah ini nggak gitu kelihatan ya. Saya coba untuk bisa kasih tahu ke teman-teman sekalian. Nah, tuh lihat tuh. Jadi slot intercomnya untuk apa namanya? Untuk speakernya ditaruh di sini. Ya, saya coba untuk buka dulu. Nih. Jadi ini tuh bisa dibuka nih teman-teman sekalian. Ya, lepas kayak gitu. Sehingga kalau misalkan nanti dilepas, itu bisa naruh yang namanya apa namanya? Untuk speakernya kayak gitu. Dan bisa ditutup lagi karena dia modelnya ada di klip kayak gitu. Nah, ini yang juga cukup menarik adalah di bawah tempat apa untuk daerah speaker itu ada kayak lubang teman-teman sekalian ya. Saya coba untuk bisa liatin ya. Nah, ini lubang ini menarik. Ini lubangnya ada kayak tanda USB. Ini tuh modelnya kayak untuk USB teman-teman sekalian. Dan ini untuk sistem intercom juga sepertinya. Jadi intercomnya bisa ditaruh di luar. Jadi model kabelnya nggak lewat luar lagi. Jadi dia melalui di sini. Menarik nih untuk dicoba. Kira-kira seberapa mantepnya gitu ya. Jadi benar-benar disinyalir akan jadi lebih rapih karena nggak ada berseliweran lewat luar. Tapi dia melalui kayak tempat USB ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya teman-teman sekalian. Dan kalau menurut saya sih memang secara umum model helm flip up kayak begini itu berasa sih ya lebih berat daripada helm-helm full face biasa. Karena memang kalau kita lihat itu tuh helm-helm model flip up itu butuh beberapa material-material yang lebih gitu ya. Kayak misalkan di daerah sini seharusnya dia hanya satu material plastik. Ya, kalau udah diginin teman-teman sekalian bisa lihat ya bahwa dari sini ada dua. Daerah untuk yang daerah chin, terus habis itu daerah aslinya. Jadi ya beberapa daerah itu membutuhkan 2 kali lipat lebih banyak dari materialnya. Terus ada beberapa material terbuat dari besi atau logam gitu ya untuk memperkuatnya sehingga ini menambah untuk bobotnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Helm baru dari Tarakusuma yaitu INK Top Gear 5.0. Helm ini pada saat GJAW 2024 belum dijual, tapi udah mulai menerima pesanan atau order online. Baru akan dirilis di sekitar atau misalnya didistribusikan ke konsumen itu sekitar Januari 2025 dengan harga 800 ribuan. Buat teman-teman sekalian yang kayak misalkan demen touring gitu biasanya pas nih. Tetap safety, cuman gayanya dapat. Itu aja mungkin. Silahkan kalau misalnya ditanya ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.